Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 7 minggu yang ketiga akan dibahas mengenai norma dan keadilan. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang dimana ada poin-poin yang akan dibahas kali ini untuk materinya. Ada norma dalam kehidupan masyarakat, ada arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yang terakhir perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang akan kita bahas di video ini hanya norma dalam kehidupan masyarakat, yang dimana dalam norma dalam kehidupan masyarakat akan dibahas mengenai tentang pengertian norma, ada macam-macam norma, ada fungsi norma dan juga tujuan norma. Kemudian ada hubungan norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Lalu ada hubungan antar norma, dan terakhir ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Nah, nanti kita sambil kita simak saja. Yang pertama, norma dalam kehidupan masyarakat. Di mana ada pengertian norma. Yang pertama, istilah norma berasal dari bahasa Inggris norm, lalu ada bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab kaidah yang berarti hukum. Secara umum, norma adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma dapat juga diartikan sebagai petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan mendasar mengenai nilai dengan norma sosial adalah jika norma sosial terdapat sanksi sosial, baik itu berupa penghargaan maupun hukuman, untuk orang yang mematuhi atau melanggar norma. Norma disebut juga dengan peraturan sosial yang sifatnya memaksa, sehingga seluruh anggota masyarakat harus tunduk sesuai dengan norma-norma yang berlaku sejak lama. Norma merupakan hasil ciptaan manusia sebagai makhluk sosial. Sejarah terbentuknya norma terjadi secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut disusun dan dibentuk secara sadar, di mana norma yang berada dalam masyarakat berisi dan terkandung tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Jadi kalau kita tarik garis kesimpulannya, pengertian norma adalah sesuatu yang sudah menjadi kebudayaan di masyarakat dan dimana menjadi sebuah aturan atau petunjuk hidup dalam berperilaku dan kehidupan masyarakat, yang dimana ada namanya penghargaan dan juga hukuman. Nah, gitu. Jadi lebih simpel seperti itu. Lalu ada pengertian norma menurut para ahli. Menurut Robin M. Williams, norma sosial adalah aturan atau referensi standar perilaku yang dinilai dan diterima atau ditolak. Lalu menurut Robert M. Zitt, acuan tingkah laku dalam suatu kelompok tertentu. Lalu ada menurut Surjono Sukanto, norma adalah seperangkat aturan agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Lalu menurut Belebum, norma adalah alat untuk mengatur orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap tertentu. Lalu menurut Ahmad D. Marimba, norma adalah yang berlaku secara alamiah dalam suatu masyarakat pada dimensi ruang dan waktu tertentu. Lalu menurut Craig Colquhoun, norma adalah suatu aturan ataupun pedoman yang menyatakan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak di dalam suatu situasi yang tertentu. Lalu menurut E. Utrecht, norma adalah segala himpunan sebuah petunjuk hidup yang mengatur berbagai suatu tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa, yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Jika ada yang melanggar, maka akan ada tindakan dari pemerintah. Lalu menurut A. Ridwan Halim, norma adalah segala peraturan, baik tertulis ataupun tidak, yang pada intinya merupakan suatu peraturan yang berlaku untuk sebagai acuan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Ini merupakan pengertian-pengertian dari para ahli sosiologi ya. Biasanya kalau yang ilmu mempelajari tentang masyarakat itu sosiologi. Nah, jadi ini merupakan pakar-pakar sosiologi atau disebutnya sosiolog. Nah, seperti itu. Lalu ada unsur-unsur norma. Yang pertama, mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Bersifat memaksa. 3. Terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar. 4. Diadakan oleh lembaga masyarakat yang berwenang. Lalu ada macam-macam norma. Ada norma agama. Yang pertama,
Di mana norma agama adalah kaidah-kaidah atau peraturan hidup yang dasarnya sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma agama merupakan suatu aturan hidup yang harus diterima manusia dan dijadikan sebagai pedoman, baik itu sebagai perintah, larangan, serta ajaran yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada sanksi dan hukuman bagi pelanggar norma agama, itu tidak bersifat langsung, melainkan nanti sanksinya akan diberikan di akhirat nanti. Di mana tujuan norma agama adalah untuk menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana ada contoh dari norma agama adalah misalkan melaksanakan ketentuan agama. Contohnya menghormati orang lain, membantu sesama manusia, tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang yang lemah, dan lain sebagainya. Menjauhi larangan agama, contohnya larangan berbuat fitnah, larangan minum minuman keras, larangan melakukan perjudian, larangan mencuri, larangan membunuh, dan lain sebagainya. Melaksanakan sembahyang dan ibadah tepat pada waktunya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan, yang dimana norma kesusilaan bersumber dari batin hati nurani manusia, sehingga norma ini bersifat universal atau luas dan ditujukan bagi seluruh umat manusia. Di mana tujuan dari norma ini adalah kehidupan mempunyai sifat kesusilaan yang tinggi sesuai dengan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan ini sanksi dari pelanggaran norma ini muncul dalam bentuk penyesalan, rasa malu, dan kegelisahan. Contoh norma kesusilaan antara lain selalu bersikap dan bertingkah laku jujur, tidak memfitnah orang lain, tidak menghina orang lain, menolong orang yang susah, tidak melakukan perbuatan asusila. Di mana lalu ada norma kesopanan atau adat, di mana norma kesopanan dapat disebut juga norma adat dalam suatu masyarakat tertentu, di mana landasan kaidah ini ialah kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Di mana pengertian norma kesopanan merupakan sebuah peraturan hidup yang sumbernya dari tata pergaulan masyarakat mengenai etika sopan santun serta tata krama yang ada dalam masyarakat. Pelanggar terhadap norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan dan pengucilan oleh masyarakat. Contoh norma kesopanan atau adat adalah bertutur kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain, masuk rumah orang lain itu dengan permisi terlebih dahulu, tidak meludah sembarang tempat, menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Lalu ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh dan diberlakukan oleh negara. Di mana norma hukum adalah norma yang berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Yang dimana norma hukum dibuat karena ketiga norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, belum mampu memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan hubungan sesama anggota masyarakat. Ketiga norma tersebut belum bisa menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat dikarenakan hal berikut. Tidak adanya ancaman hukuman yang cukup dirasakan sebagai paksaan di luar. Belum semua tata tertib atau keputusan manusia dalam masyarakat itu dilindungi oleh ketiga norma tersebut. Di mana norma hukum itu bersifat melengkapi norma-norma yang lain yang ada di masyarakat, di mana artinya norma hukum ini memperkuat sanksi atas pelanggaran norma lainnya, di mana norma hukum yang mengatur bidang yang belum diatur norma-norma lainnya. Norma hukum bersifat memaksa, yang artinya pelaksanaannya kepada individu mau atau tidak mau harus karena sebuah keharusan, di mana sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ini diberikan oleh penguasa yang berwenang. Tujuan norma hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui upaya penciptaan kepastian hukum, di mana ada contoh norma hukum dilarang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain karena bertentangan dan melanggar pasal 338 KUHP. Lalu dilarang mengganggu ketertiban umum, dilarang mencuri karena bertentangan dan melanggar pasal 362 KUHP. Yang dimana sanksi-sanksi pada norma hukum itu bisa berupa sanksi hukum pidana, diatur dalam pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada hukuman pokok dan juga hukuman tambahan. Misalkan hukuman pokoknya itu hukuman mati. Lalu ada hukuman penjara terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Semaksimalnya itu 20 tahun dan sekurang minimal itu 1 tahun. Lalu hukuman kurungan itu maksimal itu 1 tahun dan minimal itu 1 hari. Lalu ada hukuman tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, rampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, misalkan ini kepada koruptor itu biasanya kan dia
korupsi uang bermiliar-miliar rupiah. Nah, nanti biasanya kalau dia terbukti bersalah di pengadilan, maka hak-haknya itu dicabut, hak untuk politiknya dan sebagainya. Lalu misalkan barang-barang yang dikorupsi itu disita, kemudian nanti akan dilelang nantinya gitu. Lalu tadi ada sanksi hukum pidana, sekarang yang hukum perdata. Di mana hukum perdata ini ada 3 macam keputusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Yang pertama, putusan declaratoir, di mana putusan yang perintahnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, di mana putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalkan contohnya itu putusan yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah tanah sengketa. Misalkan A dengan B sedang berselisih paham mengenai sertifikat tanah. Nah, misalkan A-nya itu sebagai penggugat, yang B tergugat, yang dimana kemudian yang A ini sebagai penggugat ternyata menang dalam hal gugatannya, yang dimana akhirnya diperkuat juga dengan putusan deklaratoir seperti itu. Lalu ada putusan kondemnatoir, di mana putusan yang memiliki sifat membuat pihak yang dikalahkan itu melaksanakan prestasi atau kewajiban. Contohnya itu ada pihak yang kalah harus membayar kerugian. Nah, misalkan seperti tadi lagi sengketa tanah, dan dimana pihak A yang menang, ya, sedangkan pihak B yang kalah. Nah, pihak B itu harus membayar kerugian. Nah, seperti itu. Lalu ada putusan konstitutif, di mana putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya itu putusan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Misalkan contohnya ini dalam hal perceraian. Misalkan dalam suatu rumah tangga A dan B sering berselisih suami istri ini. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai di pengadilan agama, dan akhirnya menurut pengadilan agama tersebut akhirnya mereka disahkan untuk bercerai. Itu disebutnya putusan konstitutif. Lalu ada sanksi administratif, di mana sanksi yang diberikan untuk pelanggaran terhadap administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif, di mana sanksi ini diberikan antara lain ada denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jalan produksi. Lalu ada tindakan administrasi, misalkan ada suatu usaha misalkan tidak membayar pajak, nah dia didenda seperti itu. Kan ada pajak namanya pajak usaha. Nah, misalkan dia tidak membayar pajak dalam 1 tahun, dia didenda. Lalu misalkan kemudian dia tetap bandel, sudah dikasih jatuh tempo, lalu misalkan dia juga ada bermasalah juga, kemudian dia izin usahanya dibekukan atau dicabut izinnya. Lalu ada biasanya juga dihentikan juga izin usahanya juga, misalkan tidak ada namanya kegiatan usahanya seperti itu. Lalu ada tindakan administratif. Lalu ada berdasarkan kekuatan mengikatnya, ada cara atau usage, bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus dan daya pengikatnya itu sangat lemah, atau norma dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya, karena orang yang melanggarnya itu hanya mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan saja. Dimana contohnya itu ada makan menggunakan tangan kiri, berdecap saat sedang makan, buang ingus sembarangan, nah seperti itu. Lalu ada kebiasaan atau folkways, suatu aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage, karena kebiasaan merupakan perbuatan yang berulang-ulang, sehingga kebiasaan merupakan bukti bahwa orang yang menyukai perbuatan itu. Sanksinya itu berupa gunjingan, sindiran, atau teguran. Contohnya itu kebiasaan untuk menghormati orang yang lebih tua, memberikan salam pada saat bertamu. Lalu ada tata kelakuan atau mores, yang dimana aturan yang sudah diterima dalam masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya, di mana pelanggarannya itu diberikan sanksi berat. Mereka itu akan dikucilkan atau dikutuk oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya itu larangan berzina. Di mana ada fungsi tata kelakuan atau mores. Yang pertama, memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu, mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku di dalam kelompoknya, membentuk solidaritas antara anggota-anggota masyarakat, dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerjasama antara anggota yang bergaul di dalam masyarakat.
Lalu ada adat istiadat atau custom, di mana norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggarnya adat itu akan mendapatkan sanksi keras yang secara langsung dikenakan kepada pelanggar adat istiadat tersebut. Misalkan dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut. Contohnya misalkan larangan menikah dengan orang yang satu marga dalam adat Batak, misalkan gitu. Lalu ada norma mode atau norma fashion. Suatu norma yang ada karena hadirnya gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat baru serta diikuti masyarakat. Norma fashion ini ada hubungannya dengan sandang pangan yang berlaku saat itu yang menghias anggota masyarakat. Nah, tadi kan ada jenis-jenis norma yang dimana norma-norma itu ada yang norma utamanya, lalu ada juga berdasarkan kekuatan pengikatnya. Kalau norma utamanya itu ada norma agama yang dimana itu berasal dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, lalu kalau sanksinya nanti akan di akhirat, mendapat balasan di akhirat. Lalu ada norma kesusilaan yang dimana masyarakat itu harus punya peraturan hidup yang dianggap itu suara hati dari manusia itu, yang dimana biasanya pelanggar norma itu akan menyesal, malu, dan juga gelisah. Lalu ada norma kesopanan atau adat yang dimana biasanya itu kebiasaan yang sudah terjadi di suatu masyarakat tersebut, yang dimana yang kalau sanksi bagi pelanggar biasanya dikucilkan atau mendapat celaan oleh masyarakat. Lalu ada norma hukum yang dimana sifatnya memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang, oleh pemerintah, yang dimana kalau melanggar itu akan dikenakan sanksi, bisa berupa denda atau pidana, seperti itu. Lalu kalau yang berdasarkan kekuatan mengikatnya, ada cara, ada kebiasaan, ada tata kelakuan, lalu ada adat istiadat dan juga norma mode. Jadi ada beberapa macam norma, tergantung dari ada norma utama atau norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Lalu sekarang kita bahas ke fungsi norma, yang dimana sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu, lalu dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, dapat menciptakan suasana yang tertib. Fungsi norma yang merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di masyarakat, mengikat seluruh warga masyarakat. Hal ini karena fungsi norma itu disertai dengan adanya sanksi bagi melanggar, merupakan skala atau standar dari seluruh kategori tingkah laku masyarakat, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Lalu ada tujuan norma, agar memiliki kaidah dalam hidup, agar terbentuknya masyarakat yang tertib, agar manusia itu tidak semena-mena dalam lingkungan masyarakat, agar masyarakat itu paham akan hukum, dan terakhir agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Di mana lalu ada hubungan norma, kebiasaan, dan adat istiadat dan peraturan. Di mana norma mengarahkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam norma yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap norma akan ada sanksinya. Sebaliknya, perilaku yang sesuai dengan norma mendapatkan ganjaran. Nah, contohnya, misalkan siswa yang rajin belajar akan mendapatkan pujian, dan juga biasanya nilainya juga akan bagus, mengikuti dia rajin belajar, mengerjakan tugasnya, dan juga sudah bisa. Sebaliknya, jika siswa yang ketahuan menyontek, dikenakan sanksi yang sesuai. Yang dimana hubungan antara norma, kebiasaan, dan adat istiadat dan peraturan ini ialah sebagai peraturan dan tatanan di dalam mengatur tingkah laku yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di mana kalau tidak adanya norma, kebiasaan dan juga adat istiadat dan peraturan ini, maka di dunia ini akan kacau, tidak ada peraturan yang bisa menstabilkan masyarakat, nah gitu. Lalu ada hubungan antar norma, di mana hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Yang dimana artinya kaidah sosial itu mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum misalnya kamu tidak boleh membunuh diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama,
kesusilaan dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Lalu ada hubungan antara norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Lalu ada perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Yang pertama, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah agama dan kesusilaan. Tujuannya ialah kaidah hukum itu pertama ada perbedaannya, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah agama dan kesusilaan. Pertama di masalah tujuan, di mana kalau kaidah hukum itu bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan itu bertujuan untuk memperbaiki pribadi agar menjadi manusia yang ideal. Lalu perbedaan selanjutnya dari sasarannya, di mana kaidah hukum itu mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan juga kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia secara pribadi. Adapun lalu ada sumber sanksinya, perbedaannya, di mana kalau kaidah hukum dan kaidah agama itu sanksinya itu berasal dari luar yang dipaksakan oleh kekuasaan dari luar manusia itu sendiri atau heteronom. Sedangkan kalau kaidah kesusilaan itu sanksi itu berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggar atau otonom. Lalu perbedaannya itu dari kekuatan mengikatnya, di mana pelaksanaan kaidah hukum itu dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan itu asasnya tergantung pada yang bersangkutan. Lalu perbedaan selanjutnya itu dari isinya, di mana kalau kaidah hukum itu memberikan hak dan kewajiban, atribut dan normatif, sedangkan kalau kaidah agama dan juga kaidah kesusilaan itu hanya memberikan saja atau normatif, seperti itu. Jadi ada beberapa perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Lalu ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lainnya. Yang kedua, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Yang dimana tadi sebelumnya ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kesusilaan, sekarang hukum dengan kesopanan. Yang pertama perbedaannya, kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, sedangkan kaidah kesopanan itu hanya memberikan kewajiban saja. Lalu sanksi kaidah hukum itu dipaksakan dari masyarakat secara resmi oleh negara, sedangkan kaidah kesopanan itu sanksinya itu dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Lalu ada perbedaan yang ketiga antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kesusilaan. Yang dimana kalau kaidah kesopanan itu dari luar diri manusia, kalau kaidah agama dan kesusilaan itu berasal dari pribadi manusia. Yang dimana kaidah kesopanan itu berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah agama dan juga kaidah kesusilaan itu berisi aturan yang ditujukan kepada sikap hati manusia. Lalu tujuan kaidah kesopanan itu menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Lalu ada kaidah agama dan juga kaidah kesusilaan itu bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Jadi misalkan kalau hukum itu bersifat memaksa dan itu berasal dari luar hati manusia. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kita cari kesimpulannya seperti ini ya. Kaidah hukum itu bersifat memaksa dan itu berasal dari luar, atau dari luar hati manusia. Sedangkan kalau misalkan norma agama dan juga kesusilaan itu biasanya itu berasal dari hati manusia atau dari dalam, dari pribadi manusia itu sendiri. Kalau kesopanan juga itu biasanya merupakan yang berasal dari sikap lahir manusia, seperti itu. Dimana itu juga berasal dari luar. Misalkan kalau tidak sopan, mereka juga akan ditegur dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Emang banyak banget emang buat materinya. Ya emang untuk materi PKN dan IPS kelas 7 itu emang sangat banyak karena harus diajarkan lagi dari awal. Sedangkan nanti kalau di kelas 8 dan kelas 9 mungkin nanti akan ada kelanjutannya atau pengulangannya seperti apa gitu. Jadi ya mohon maaf aja kalau emang pembahasannya itu banyak. Ya tugasnya nanti kalian meringkas saja atau merangkum seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf baik kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.